Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan, berasal dari Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Tanjung Pura Pontianak. Jadi pada kesempatan kali ini, sebagai syarat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah bulu tangkis, jadi saya diberikan tugas oleh dosen untuk membuat modifikasi permainan. Jadi modifikasi permainan ini yaitu permainan yang sering kita lakukan sehari-hari masyarakat, yaitu permainan bulu tangkis. Saya kombinasikan dengan permainan tenis meja atau bola pingpong. Oke, yang menjadi titik utama dalam permainan ini yaitu pengkombinasian antara penggunaan alat-alat atau media, juga menggunakan raket dan juga masih menggunakan kok untuk permainannya. Tapi yang menjadi pembeda yaitu penggunaan aturan dalam permainannya. Untuk penggunaan medianya masih menggunakan media atau lapangan bulu tangkis, dan untuk penerapan permainannya juga masih ada kombinasi antara kedua permainan ini pada saat melakukan servis dan juga saat penerimaan bola. Jadi untuk penerimaannya masih pengkombinasian antara kedua permainan. Untuk video lebih lanjut, mari kita masuk ke video intinya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu yang menjadi pembeda dan juga menjadi kompilasi antara dua permainan ini. Oke, mari kita masuk ke videonya. Oke, jadi dalam permainan modifikasi kali ini ada beberapa aturan yang kita terapkan dalam permainan ini. Untuk yang pertama, penerimaan. Untuk penerimaan bola dilakukan secara bergantian. Seperti ketahui, permainan bulu tangkis pada umumnya penerimaan bola yang pas dan sesuai hanya dilakukan pada saat bola diservis saja. Kemudian untuk penerimaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh bebas pemainnya. Namun pada modifikasi kali ini, permainan ini dimulai dengan servis seperti biasa. Namun setelah bola servis dikembalikan oleh lawan, maka yang harus mengembalikan selanjutnya yaitu teman yang tidak melakukan servis. Begitu juga sebaliknya, jika tidak bergantian maka 1 poin untuk lawan. Yang kedua, anggota pemain. Untuk jumlah pemain minimal 2 orang dan maksimal 3 orang. Jika pemain ini dilaksanakan oleh 1 orang, maka permainan ini seperti layaknya permainan badminton biasa. Maka dari itu, minimal pemain dalam permainan ini pemainnya 2 orang. Yang ketiga, lapangan. Untuk ukuran lapangan hanya menggunakan lapangan bagian dalam. Tujuannya adalah supaya para pemain tidak terlalu sulit ketika mengambil bola jika lapangannya digunakan hanya sebagian. Dan juga pemain dilatih untuk mengarahkan posisi kok ke tempat yang sekiranya jauh dari jangkauan lawan. Yang keempat, smash. Kok tidak boleh di smash. Pada peraturan menariknya, kok tidak boleh di smash. Permainan modifikasi ini, kok hanya boleh di drop shot dan juga long shot. Pemain dilarang sekali melakukan smash walaupun bola memungkinkan untuk di smash sekalipun, karena dalam permainan ini memaksimalkan kemampuan gerak, kekompakan tim dan juga kelincahan para pemain. Yang kelima, poin. Set poin dalam modifikasi permainan ini yaitu 25 poin dan 2 set kemenangan. Masih seperti layaknya permainan bulu tangkis, game dimenangkan apabila salah satu tim mampu menangkan 2 set langsung. Namun yang membedakannya adalah set poinnya yaitu 25 poin sebagai syarat untuk memenangkan 1 set pertandingan. Adapun beberapa tujuan dari kombinasi permainan modifikasi kali ini yaitu 1. Meningkatkan kecepatan dan reaksi. Seperti yang kita lihat, permainan modifikasi ini dilakukan secara bergantian dalam pengambilan koknya, yang mana pada aktivitas tersebut dibutuhkan reaksi yang cepat
dan juga kecepatan dalam bertindak saat mengambil kop. Yang kedua, melatih konsentrasi. Pada permainan tersebut, tentu kita akan melihat mana posisi kawan dan juga langkah apa yang pas untuk kita lakukan. Maka dari itu, konsentrasi yang bagus menentukan kemana kita akan melangkah, supaya kita tidak menabrak kawan kita sendiri. Yang ketiga, merancang strategi. Permainan ini juga termasuk dalam kategori strategi karena posisi pemain mempengaruhi penerimaan bola selanjutnya. Jika posisi tidak berada pada posisi yang bagus dan teratur, maka bisa saja terjadi tabrakan antar pemain yang mengakibatkan tidak bisa mengembalikan bola ke lawan. Yang pastinya 1 poin untuk lawan. Yang keempat, melatih kesabaran dan emosi. Kenapa bisa disebut melatih kesabaran dan emosi? Karena dalam aturan permainan ini kita tidak diperbolehkan untuk melakukan smash, walaupun kondisi kok memungkinkan untuk melakukan smash. Yang mana nafsu untuk melakukan serangan dilatih supaya penerapan pada saat turnamen tidak menjadi brutal dan lost control yang dapat mengakibatkan kejadian fatal pada saat permainan di salah satu turnamen atau event-event tertentu. Nah, dari beberapa tujuan permainan modifikasi ini dapat kita kaji bahwa pentingnya pengelolaan emosi baik dalam pertandingan besar maupun pertandingan biasa. Semua karena kontrol emosi yang baik akan berdampak baik pula dengan jalannya permainan yang akan kita lakukan. Dan juga tidak hanya untuk melulu soal kekuatan smash dan pukulan, di sana juga dilatih untuk kapan melakukan drop shot dan juga kapan akan melakukan long shot. Itu semua berdampak baik untuk melatih kemampuan yang sekiranya dasar tapi sangat berguna untuk permainan ini. Oke, jadi kesimpulan dalam permainan modifikasi yang saya itu tujuannya untuk melatih kecepatan, reaksi, kelincahan, dan juga kerjasama tim, yang mana posisi juga menentukan prestasi seperti pada pengambilan bola dan juga seterusnya. Karena dalam permainan ini seperti saya jelaskan tadi ada rotasi pada saat mengambil atau penerimaan bola. Itu juga dengan lawan. Jika pengambilannya salah, maka poin untuk lawan. Begitu juga seterusnya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya kembangkan dalam permainan bulu tangkis. Jika kalian ada ide-ide lebih menarik, bisa tambahkan, bisa modifikasi lagi, bisa tiru lagi permainan yang saya modifikasi ini. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa memenuhi syarat tugas ujian akhir semester saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.